Bagian A, perubahan pola hidup dan kebutuhan manusia. Perubahan pola hidup ini tentu terjadi pula pada pelaksanaan pendidikan. Pendidikan tidak lagi berfungsi untuk mentransfer apa yang sudah dimiliki masyarakat, proses sosialisasi untuk dapat hidup di masyarakat, tetapi juga untuk mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Bagian B, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dalam sebuah perencanaan agar pencapaian tujuan dapat terselenggara dengan efektif dan efisien, serta isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Bagian C, landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pertama, perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Kedua, esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Ketiga, progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Yang keempat, rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Bagian D, perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947 sampai 1968. Bagian A, rencana pelajaran 1947. Bagian B, rencana pelajaran terurai 1952. Bagian C, kurikulum rencana pendidikan 1964. Bagian D, kurikulum 1968. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan 1975 sampai 1994. Bagian A, kurikulum 1975. Bagian B, kurikulum 1984. Dan bagian C, kurikulum 1994. Kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP 2004-2006. Bagian A, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Bagian B, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Bagian E, kurikulum yang survival di lembaga pendidikan. Kurikulum yang survival dapat didefinisikan muatan-muatan berupa kompetensi atau kecakupan individu atau life skill yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan. Life skill atau keterampilan hidup mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan akses, bahagia, dan bermartabat di masyarakat. Kesimpulan, kurikulum merupakan suatu hal yang sangat pelaksanaan pendidikan. Tujuan pendidikan dimungkinkan tercapai jika isi, sarana, dan aturan yang dijadikan dasar acuan sangat relevan. Kurikulum dalam pandangan tradisional hanya terbatas pada kegiatan pengajaran di kelas saja. Kurikulum hanya diartikan sebagai
sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tingkat tertentu. Kurikulum menurut pandangan modern tidak hanya sebatas kegiatan pengajaran di kelas saja, tetapi menyangkut segala kegiatan yang disediakan dan direncanakan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih komprehensif.